Hari-hari yang kami lewati mungkin berat, mungkin membuat kami letih, membuat kami kehilangan arah. Tapi biarlah malam hari ini Engkau yang menyegarkan jiwa dan roh kami. Engkau Allah Immanuel yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dalam setiap pikiran kami, perkataan kami, bahkan tindakan kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, Yesus. Layakan kami di hadapan-Mu. Kembalikan kami dalam track-nya Engkau, dalam kasih-Nya Engkau, Tuhan. Maka malam hari ini Engkau yang mengurapi kami, terutama untuk hamba yang akan menyampaikan kebenaran. Biarlah bukan hikmat dari hamba dengan kekuatan hamba, tapi dari Engkau yang turun atas kami semua. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami semua. Pakai lidah bibir hamba-Mu, urapi dengan urapan yang baru. Biar firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Firman-Mu membuat kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami boleh lewati hari-hari kami, itu semua karena Engkau yang menuntun kami, yang memimpin kami. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Elohim Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerangkan firman. Amin. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ya, hari ini saya mengambil tema tentang part yang hilang. Ini yang menjadi hal yang krusial sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena kenapa saya bilang kenapa krusial? Karena dari awal penciptaan manusia, part itu hilang. Di saat manusia ditempatkan di dalam Taman Eden, part yang seharusnya menjadi kesatuan antara manusia dengan penciptanya, itu seharusnya ada. Tapi di saat Adam dan Hawa jatuh, part itu menjadi hilang. Hilangnya apa? Kemuliaan Tuhan dalam diri manusia. Sehingga manusia di saat jatuh dalam dosa, mereka merasa malu. Mereka merasa takut. Mereka merasa terhilang. Dan itu menjadi sebuah pattern yang sampai sekarang itu yang dialami setiap kita. Di saat teman-teman dan Kak Erik, di saat kita semua yang berada di Zoom ini mengalami perpisahan dengan Allah, itu ada di ruang hati kita yang buat kita tuh merasa kok nggak layak ya, kok malu ya, kok merasa kok berat banget ya. Tapi yang menjadi hal yang sangat-sangat krusial sebenarnya, kalau dosa yang kita lakukan tiap hari tanpa kita sadari, itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan itu menjadi hidup yang di dalam daging. Sehingga udahlah biasa aja, udahlah. Tapi sebenarnya kita tuh lagi jauh banget terpisah. Kita sebenarnya tuh lagi memisahkan diri kita dengan Allah yang kudus, Allah yang mulia. Bagaimana kita membangun kehidupan kita, teman-teman semua? Bagaimana membuat diri kita menyadari bahwa part itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi manusia yang kalau disatukan jadi kerap, menjadi hal yang satu. Kalau rekan-rekan semua, teman-teman semua di sini pernah melihat permainan puzzle, puzzle itu harus menyatukan satu bagian yang lain. Bagaimana menjadi sebuah gambar yang benar, sebuah gambar yang indah, sebuah gambar yang kita tahu, oh ini gambar ini loh, oh ini gambar tokoh ini. Ya teman-teman pernah memainkan puzzle ya? Saya yakin anak keluarga di Hanya Nusantara 5 nih bukan anak Gen Z lagi nih. Ini udah pada tua semua, udah pernah ngalamin main puzzle. Mana Gen Z nggak tahu deh, mereka puzzle masih ada atau kagak ya. Cuman kalau untuk sekarang kita jarang kayak lihat orang pakai puzzle, bener nggak main puzzle gitu. Tapi kalau misalnya zaman kita dulu kan kita memainkan puzzle untuk menyatukan sebuah gambar. Kita tentukan pola yang gambar ini kepada pola yang lain. Sama juga dengan kehidupan kita sebenarnya sama Tuhan, teman-teman. Kalau pola kita nggak pernah disatukan hal yang benar, kita akan menjadi pribadi yang menyimpang ke kanan ke kiri. Menjadi pribadi yang selalu bawanya salah. Pribadi yang otomatis di saat hubungan dia dengan Tuhan rusak, pasti hubungan dengan sesama itu menjadi rusak. Karena hukumnya Tuhan itu udah jelas. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri.
Makanya kalau misalnya bagian kita nggak benar sama Tuhan, pasti dengan sesama nggak benar. Manusia itu harus ditemukan gambar yang benar di dalam kehidupannya. Tujuan yang benar dalam kehidupannya. Seringkali kita nih selalu mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, benar nggak? Manusia dari awalnya, dia mau jadi Tuhan dalam kehidupannya sendiri. Di saat Adam dan Hawa ditipu oleh iblis, iblis nggak menawarkan apapun dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dia nggak menawarkan dunia ini. Setuju ya teman-teman ya? Dia nggak menawarkan apapun. Tapi dia cuma menawarkan, jika engkau makan buah itu, engkau akan seperti Allah. Berarti menggambarkan manusia itu sebenarnya dari dulu tuh pengen menjadi Tuhan atas diri sendiri. Punya kehendak yang sendiri. Kemauannya sendiri. Makanya manusia kalau nggak ada roh Tuhan yang hidup di dalam dirinya, dia akan menjadi pribadi yang jahat. Monster itu lebih jahat lagi. Makanya betapa pentingnya kita menyadari, oh monster-monster yang ada dalam diri kita, itu kita harus matikan tiap hari. Kok nggak kita bisa jadi pribadi yang jahat nih? Kita sekalipun kita udah lama jadi Kristen, dari kecil. Tapi kalau kita nggak pernah menghidupi itu, kita akan gampang banget menjadi monster. Kita bisa membunuh dengan sesama kita. Membunuh bukan berarti bunuh dengan pisau, tusuk orang, mati, enggak. Tapi dengan perilaku kita, perkataan kita, sikap kita yang merendahkan orang lain, itu kan menjadi membuat diri kita tuh terpisah sebenarnya sama Tuhan. Enggak menjadi gambaran Allah yang utuh. Enggak menjadi gambaran yang apa yang Elohim Yahweh mau dalam kehidupan kita. Seringkali kita menjadikan Tuhan atas diri kita. Ada kejadian apa, kita langsung memakai kedagingan kita. Kita hidup di dalam kedagingan kita. Kita lebih menonjolkan emosi kita. Kita lebih menonjolkan ego kita. Kita lebih menonjolkan perilaku kita. Ini supaya kelihatan nih, saya gahar, saya garang, saya marah. Sebenarnya itu bukan pribadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Perilaku yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya manusia sekali ada percikan dikit, dia akan bisa memancing seluruh kehidupannya menjadi pribadi yang jahat. Saya hari-hari ini mengalami banyak pembelajaran dalam keluarga saya sendiri, keluarga besar dari papa mama, dari mama sendiri, bagaimana sebuah proses, waduh, saya baru lihat bagaimana perilaku orang di saat kita disakitin kayak rasa mau balas, tapi di saat kita tahu ada kebenaran, itu kayak menekan diri kita tuh. Makanya saya selalu bilang di dalam home-home yang saya datang, khotbahnya Pak Ers itu nggak bagus, nggak enak. Khotbahnya Pak Ers nggak enak untuk apa? Untuk daging. Setuju nggak teman-teman? Khotbahnya Pak Ers itu nggak enak untuk daging. Khotbahnya Pak Ers itu nggak bagus untuk daging. Karena kenapa? Bertentangan. Di saat kita disakitin, kita disuruh diam. Ajarku diam, diam. Itu bukan manusia pada umumnya. Manusia tuh pada umumnya pasti di saat kita disakiti, dijelekan, direndahkan, itu udah pasti berontak. Makanya saya selalu bilang di dalam home yang saya datengin, setiap manusia itu kita ada price-nya, ada harga dirinya. Mau siapapun orangnya, mau dia berpendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah, mau dia orang kaya maupun yang tidak kaya, semua punya price dalam dirinya, punya harga dirinya. Maka di saat dia disentil kehidupan yang harga dirinya, nggak usah heran kalau lihat tukang beca, nggak usah heran lihat orang ojol, tukang supir, tukang yang pekerja-pekerja kasar bisa bunuh orang yang berpendidikan tinggi. Kita juga nggak usah heran lihat orang yang berpendidikan tinggi, udah dokter, udah pengacara, udah bisa menyakiti orang, bisa membunuh orang. Karena apa? Dasarnya manusia itu punya harga diri, punya yang dia jaga banget. Makanya di saat kita tahu part kita sebenarnya tuh partai Tuhan, kita sebenarnya nggak punya hak apa-apa lagi, teman-teman. Di saat kita disinggung, di saat kita disakitin, kita nggak punya hak lagi. Karena apa? Kristus menggambarkan bahwa itu tidak ada harga dirinya lagi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Tidak ada yang seperti Kristus lakukan dalam dunia ini. Ada yang pernah dipermalukan seperti Tuhan Yesus? Saya yakin nggak ada. Ada yang di sini perilakunya pernah disakitin seperti Kristus merasakan sakit? Saya rasa nggak ada.
Ada yang direndahkan serendah-rendahnya seperti Kristus merendahkan kehidupannya? Saya rasa nggak ada. Karena Kristus itu menampilkan keutuhan manusianya dia. Ini loh, saya udah mengorbankan semua. Harga diri itu udah hancur banget. Karena salib Kristus, di saat Tuhan Yesus disalib, dia itu tidak memakai sehelai kain apapun. Bahkan di saat dia menjalani hukuman disalib, perihnya, sakitnya, lukanya, itu nggak ada seperti Yesus lakukan. Makanya kalau kita bilang, Kak, aku sakit hati. Kak, aku sakit loh dari perkataan dia. Wah, kita tahu perasaan sakit itu, tapi kalau kita tahu kebenaran part kita adalah bagiannya Tuhan, kita nggak mungkin. Saya contoh nih, beberapa hari ini, waduh, keluarga saya direndahkan, saya juga direndahkan sama ada tante saya, om saya, wah direndahkan. Ini cuman gara-gara, ribut cuman gara-gara anjing, teman-teman. Di keluarga saya ribut cuman gara-gara anjing. Jadi kakak saya ini pencinta anjing. Saya di rumah tuh, rumah orang tua saya tuh piara anjing tuh sampai 6 ekor. 6 ekor. Itu piara anjing. Sedangkan kakak saya itu memang dia kan nggak nikah. Dia memang hobinya kan memang piara anjing, kesenangannya. Tante saya ini sakit kanker. Tiba-tiba kita piara anjing tuh udah dari lama. Tiba-tiba bilang anjingnya bunuh aja, buang aja. Kakak saya tuh sedih, oh sampai semua ini. Saya bilang sama kakak saya, nggak usah lawan. Udah orang lain mau jelekin kita, udah biarin. Kita penting tetap memberikan perilaku hidup kita benar. Kakak saya dipancing terus kemarin udah sempat emosi. Saya bilang, Kak, ngapain lu mau maluin diri dengan emosi? Udah bilangnya iya, iya. Saya benar-benar ya mempraktekkan hidup yang banyak Pak Eras itu benar-benar nggak enak, teman-teman. Nggak enak banget. Nggak enaknya kenapa? Ini kayak daging tuh mau teriak. Daging kita tuh kayak kalau misalnya kita disinggung, pasti rasanya mau berontak. Jangankan hal kayak gitulah, kita di jalan raya aja. Orang yang kita nggak kenal, kadang-kadang bisa bikin emosi nggak? Ya kan? Kadang-kadang bisa membuat kita marah nggak di jalan raya? Bisa. Kayak rasa mau pukul tuh orang, kayak rasa mau teriak, kayak rasa mau bilang, lu pakai otak. Di mana otak lo tuh bawa motor, bawa mobil. Apalagi kalau di jalan tuh, kalau udah bunyi klakson tuh udah paling kesel banget. Tapi itu orang luar loh, apalagi orang yang kita kenal. Itu benar-benar kita diproses. Saya diproses. Bagaimana khotbah yang saya dengar selama ini tentang suara kebenaran, bisa nggak saya hidupin? Atau cuma kita menjadikan slogan doang, suara kebenaran. Tapi pas ada bagian kayak gitu, enggak Tuhan, nggak bisa. Gua harus tetap lawan. Saya tetap harus memberikan perlawanan. Pasti kan kita secara manusia kayak gitu. Saya nggak tahu, saya pernah ngomong di sini nggak ya tentang waktu itu saya tonton tentang Mama Dede. Pernah saya jelasin nggak di sini? Pernah ingat teman-teman tentang Mama Dede? Ada yang pernah ingat? Brian pernah ingat, Kerry pernah ngomong ada di sini Mama Dede belum ya? Belum ya? Saya ada, saya ini abis setelah doa pagi, itu biasanya saya dulu tuh nonton Indosiar, acara Mama Dede. Ma curhat ma, iya ma, gitu. Ini versi Abam Live. Kalau Abam Babe kan dari YouTube kan, ini Indosiar yang siarin. Terus ma ada yang nanya sama Mama, Mama Dede, Ma, kalau kita ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan nggak, Ma? Kira-kira jawaban Mama Dede menurut teman-teman apa? Kasih pipi kanan nggak? Kasih senyuman nggak? Apa? Saya kaget tiba-tiba Mama Dede pas dibilang kayak gitu. Kalau kita ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan nggak? Terus Mama Dede langsung bilangin, kalau kita ditampar pipi kiri, tampar lagi pipi kanan. Jangan bodoh. Besi. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Lawan. Jangan mau kita ditindas. Bodoh kalau kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan mau. Saya pas dengar kayak gitu, habis selesai doa kaget saya. Gila nih ngajakin perang nih. Ini tentara banget nih, lawan. Tapi saya pas dengar kayak gitu saya renungkan, benar juga perkataan Mama Dede. Nggak ada yang salah. Karena apa saya bilang nggak salah? Karena itulah manusiawi kita. Karena itulah manusia. Dunia mengajarkan kayak gitu.
Nggak ada yang mengajarkan bila kita ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, enggak, suruh dia enggak. Dunia tuh mengajarkan keras, lu ada apa lawan, jangan mau diem, hantem, pukul. Apalagi kita orang Indonesia Timur, harga diri tuh tinggi banget, bener nggak Michael Bryan? Jangan kan orang Indonesia Timur, orang Medan coba, ya Herlin ya, Herlin orang Medan kan, Eva semua. Coba lihat orang-orang tua dari Medan, orang-orang tua dari Indonesia Timur semua, Ambon. Wow, itu nggak pulang gereja, ada yang senggol dikit aja bisa ribut. Baru pulang gereja, bawa Alkitab bisa berantem di depan gereja. Ya kan? Karena apa? Nggak gampang untuk menghidupi bagian yang hilang itu, kemuliaan Tuhan itu. Makanya betapa pentingnya kita menyadari nih, teman-teman, dalam kehidupan kita ini ada kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan dah kasih. Untuk kita bersama-sama dengan Tuhan itu menghidupi kemuliaan Tuhan. Sehingga orang lain bisa lihat ada Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain melihat, oh iya benar loh, dia orang Kristen. Orang Kristen bukan hanya sekedar agama di dalam KTP, tapi menjadi bagian yang dihidupin semua apa yang kita dengar. Semakin teman-teman mendengarkan suara kebenaran, dituntut untuk menghidupi semuanya. Berat nggak? Seberapa banyak yang kita dengar, seberapa banyak juga yang kita usahakan untuk kita hidupi. Dan sampai kita cuma dengar pendengar yang enak aja nih, dengar di telinga, wah enak ya, khotbahnya enak ya. Ikut ibadah 1, 2, 3 nggak salah. Tapi dari 1, 2, 3 itu kita hidupin nggak? Berapa persen yang kita hidupin? Itu nggak gampang. Maka betapa pentingnya teman-teman dan saya ini, kita keluarga H5. Di sini ada Noya juga dari Nusantara 4. Bagaimana kita menghidupi apa yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Di saat orang lain menyinggung kita, kata lagi, bahkan di dalam kita yang udah berkeluarga, bagaimana kita menghadapi istri, bagaimana menghadapi suami, kita hidupin loh. Itu berat banget. Yang suami-suami dengar ocehan istri, omelan istri gimana. Saya kalau selalu bilang, kalau sama istri saya, kalau ada marah gitu, yang makasih untuk firman Tuhan ya. Istri saya ketawa. Terima kasih ya yang ya untuk firman Tuhan ya. Kamu firman Tuhan tanpa doa pembukaan. Langsung dadar. Tapi itu yang paling jujur. Bagaimana istri juga sama menghadapi suami yang bebel, berulang-ulang aja. Kita laki-laki nih semua. Kelakuannya nggak berubah dari dulu. Itu aja. Yang kita jatuh ya itu aja. Hal-hal yang sepele yang bisa buat istri marah. Bener nggak? Bahkan juga bukan hanya berkeluarga. Kita kehidupan sehari-hari. Teman-teman dan saya ini jatuh dalam dosa. Bukan dosa yang baru. Bukan hal yang baru. Tapi kehidupan yang selalu kita ulang tiap hari. Bener nggak? Yang kita jalani kehidupan kita adalah pribadi yang berulang-ulang tiap hari kita lakukan. Bangun tidur, kita melakukan aktivitas yang selalu sama. Ada orang bangun tidur, dia langsung bisa langsung doa. Ada orang bangun tidur, dia bisa lihat handphone, lihat Instagram, lihat WA, lihat TikTok yang viral apa nih. Tapi ada orang bangun tidur, dia bengong di kasur. Dia bengong, diam gitu. Kumpulin nyawanya dulu yang banyak, baru dia semangat. Itu baru bangun tidur. Belum aktivitas kita di kamar mandi. Di kamar mandi ada orang yang mulai dengan keramasan, dengan memakai sampo. Ada orang mandi langsung sikat gigi. Ada orang yang langsung pakai sabun. Ada orang yang buang air besar. Tapi cobalah, kebiasaan itu teman-teman berubah. Pasti bingung. Yang biasanya sikat gigi, tiba-tiba langsung keramas. Tiba-tiba sabunan. Pasti percayalah, sikat giginya pasti lupa. Tadi saya udah sikat gigi belum ya? Saya udah sikat gigi belum? Karena apa? Kita nih melakukan hal yang selalu berulang. Bahkan kita pergi ke tempat kerja, ke gereja, kita rute yang sama. Nggak pernah berubah. Percaya teman-teman? Sekali-sekali teman-teman rubah rute tempat kerja, jalan yang ini. Pasti bingung. Kok gue merasa jauh ya? Saya merasa jauh ya? Kok saya merasa aneh ya? Kayak nggak merasa lewat sini, tapi ya itulah kita, gambaran kita. Apa yang kita lakukan adalah pengulangan yang selalu kita lakukan. Nggak ada hal yang baru. Nah, makanya yang selalu kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah sebuah kesadaran bahwa kita semua ini ada dalam kemuliaan Tuhan.
Iblis akan berusaha membuat rekan-rekan semua dan saya ini terjauh, menjadi jauh dengan pencipta. Dia cuma punya tujuan mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi apa yang menjadi bagian kita dengan Tuhan. Setelah itu dia membunuh iman kita, kepercayaan kita sama Tuhan. Sehingga kita meragukan Tuhan. Sehingga itu kita dibinasakan. Berapa minggu yang lalu, Los Angeles lagi kebakaran kan. Teman-teman tahu beritanya ya. Terus sebelumnya kan saya muncul di FYP saya tuh. Sebelum kejadian itu ada penerimaan anugerah apa gitu tentang siapa create yang pertama universe untuk yang hebat. Di situ mam terus terakhirnya tuh tuan-tuan tuh nol. Terus ketawa. Terus istri saya bilangin, yang kok kenapa orang kok bisa menghina Tuhan ya? Kok kenapa orang kok bisa menjelekkan Tuhan ya? Saya langsung jawab simpel sama istri saya. Yang kenapa orang bisa menghina Tuhan? Kenapa orang bisa menjelekkan Tuhan? Karena nggak ada pengenalan akan Tuhan. Kalau orang kenal sama Tuhan, nggak mungkin dia jelekkan. Sama kayak saya kenal di keluarga HN5. Kita dari awal membangun home ini. Teman-teman tahu saya. Teman-teman tahu bagaimana saya. Saya dijelekin, teman pasti akan mikir. Enggak kayak Erik, enggak kayak gitu. Karena kenal. Misalnya Michael kayak gitu, pasti saya akan, enggak Michael enggak kayak gitu. Monica enggak kayak gitu. Meskipun kita cuma ketemu di Zoom. Tapi kalau kita udah ketemu onsite, itu kayak kita merasakan kayak udah ketemunya lama banget. Teman-teman yang udah merasakan datang di Jakarta, itu beda banget vibe-nya. Atau kok kenapa kita atur cuma di Zoom, tapi kok bisa kayak kenal lama banget? Karena pengenalan, bukan bicara soal ruang dan tempat, tapi karena pengenalan. Brian, hari ini Brian bikin flyer saya tuh bagus banget. Saya seneng banget flyernya. Thank you Brian. Terus sampai Koreza ledekin saya sampai di Instagram. Aduh, kok lebih muda ya? Saya bilang tuh bisa aja. Kenapa nggak mukanya lebih kayak baby lagi ya Brian? Baby face banget ya. Tapi inilah teman-teman yang saya mau bilang. Pengenalan akan Tuhan itu penting. Pengenalan itu nggak akan pernah bisa terbangun kalau kita nggak pernah memaksakan diri kita. Membuat diri kita lebih dalam lagi sama Tuhan. Karena pribadi kita ini gampang berubah. Kita ini orang yang mut-mutan. Kalau moodnya lagi bagus, cari Tuhannya gampang. Kalau lagi ada masalah, orang bisa cari Tuhan atau bisa menyalahkan Tuhan. Mood kita nih gampang berubah. Hari ini bisa suka cita, contohnya ada satu kejadian bisa berubah. Membuat kita nggak kehilangan kegairahan kita dalam mengiring Tuhan. Sering banget kita menghilangkan bagian penting dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Makanya betapa pentingnya teman-teman dan saya ini membangun hubungan terus sama Tuhan. Terjaga. Makanya saya bilang sama istri, kalau kita nggak doa, pasti ada satu bagian yang kita merasa kok ada something aja di kehidupan kita berdua. Ada hal yang nggak aneh. Makanya betapa pentingnya, saya tuh selalu yang kita doa. Sesibuk apapun kita doa. Bahkan saya sampai di kantor, saya sebelum memulai pekerjaan, saya selalu pasang pujian penyembahan dulu. Saya lagi seneng lagunya Karani Tore. Hatiku terarah padamu, pikiranku terkunci untukmu, mataku pandang kemuliaanmu, menyembah Engkau Bapa. Nih, refleksi seneng banget. Hadiratmu besertaku. Maaf ya, kok suaranya agak berubah dari tinggi langsung maaf, bukan penyanyi. Maaf, saya bukan WL dari Rehoboth Church. Maafkan. Tapi saya berusaha untuk nyanyi. Iya, jadi itu teman-teman yang saya mau bilang. Bangun hubungan kita sama Tuhan. Paksakan terus. Saya berapa hari ini saya lost untuk bangun pagi untuk doa.
Saya jujur aja sama teman-teman, saya hilang. Sama istri bilang, yang kamu nih semenjak anterin Dennis, jadi anak saya tuh magang kerja di daerah Pondok Rangun yang jauh banget tuh Jakarta Timur. Jadi saya anterin dia, bangun pagi, magangnya tuh nggak cuman jaga sapi, prasapi gitu, karena dia bagian ini kan. Tapi itulah membuat saya pagi nggak bangun, tapi saya selalu mau menjaga ritme. Yaitu apa? Di kantor saya membangun hubungan. Teman-teman juga sama, sesibuk apapun kita berikan waktu kita. Kita memberikan hubungan kita sama Tuhan. Jangan sampai kita tuh merasa kosong di hati kita. Yang merasa kita akhirnya menjadi part itu hilang. Kembalikan part yang hilang itu menjadi part yang utuh sama Tuhan. Teman-teman dan saya itu diciptakan untuk memiliki hubungan sama Tuhan. Bukan untuk diciptakan, bukan untuk yang lain. Kita semua diciptakan oleh Tuhan untuk memiliki hubungan. Kita ciptaan yang berbeda yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Yang lainnya nggak ada roh Tuhan. Hanya kita yang punya roh Tuhan. Hewan, secantik-cantiknya hewan, sebagus-bagus hewan, dia nggak ada roh Tuhan. Makanya kita nggak pernah lihat babi atau anjing stres di saat dia mau dipotong, dia berdoa, nggak ada. Karena dia nggak punya hubungan sama Tuhan. Tapi kalau kita tuh ada roh Tuhan. Kita tahu setiap kejadian apa, pasti kita langsung cari Tuhan. Nah, jadi betapa pentingnya teman-teman semua untuk malam hari ini, untuk kita menyadari bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Maka di dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal dalam engkau. Teman-teman dan saya harus tinggal dalam Tuhan. Sampai seumur hidup kita, sampai kita pulang ke LB3. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kalian hadapi, tetap pandang Tuhan dan carilah Tuhan. Karena kata cari berarti Tuhan menggambarkan manusia itu susah mencari Tuhan. Manusia nggak otomatis menemukan Tuhannya. Makanya firman Tuhan selalu banyak kata mencari, cari. Karena kita semua lebih memikirkan hal yang menyenangkan daging kita daripada menyenangkan spiritual kita. Kita lebih fokus pada hal dunia daripada hal spiritual kita. Makanya Tuhan selalu mengajarkan kita untuk mencari Tuhan. Carilah wajahnya, carilah Tuhan selagi dia dapat dijumpai. Bangun spiritual kita, bangun rohani kita. Ini masih awal tahun, ibaratnya masih gas, bisa gas terus. Jangan sampai gasnya tapi gas, toto di pertengahan tahun mulai loss. Udah mulai, aduh capek nih Tuhan, mulai menyalahi situasi. Enggak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita memandang bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin, teman-teman. Itu aja sharing dari saya malam hari ini. Thank you untuk keluarga yang 5. Saya senang home ini terus tetap ada, ya kan? Saya udah selalu bilang, home itu nggak peduli dengan jumlahnya berapa. Seberapapun yang hadir, saya tahu inilah orang yang terbaik yang Tuhan kirimkan. Dan saya selalu bilang dalam diri saya nggak peduli mau berapapun orang yang hadir dalam home. Tapi kualitas sharing saya, khotbah saya, harus sama. Mau 5 orang, mau 2 orang, mau 10.000 orang, harus sama. Itulah yang saya selalu tanamkan. Jadi saya di sini, saya yakin banget. Teman-teman semua di sini punya kerinduan yang sama saya. Untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap menghidupi Tuhan. Tetap menghidupi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menjalin hari-hari kita berat, percayalah Tuhan bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang gak pernah meninggalkan kita sendirian. Terima kasih teman-teman. God bless. Mungkin silakan host atau siapa yang mau ini. Hostnya siapa, Mon? Ramuel. Oke. Oke, selamat malam semua. Malam, Ramuel. Oke, saya minta maaf kasih mati kamera karena memang di bagian sini sedang hujan dan ini jaringannya kurang bagus, Kak. Siap. Silakan Ramuel. Oke, terima kasih buat Kak Erik
untuk sharingnya malam hari ini, di mana berbicara tentang part yang hilang atau bagian yang hilang. Dan di mana penjelasannya begitu luar biasa ya. Dan ini sungguh-sungguh benar-benar sangat memberkati sekali. Di mana tadi Kak Erik sudah menyampaikan kepada kita bahwa apalagi kalau kita masih manusia yang berdaging ya, untuk benar-benar mau mematikan kita punya daging ini memang tidak mudah. Kalau kita melihat memang seperti yang tadi Ko Erik sampaikan, kalau ini Pak Eras itu selalu mengajarkan bagaimana caranya kita itu benar-benar mematikan daging. Karena untuk menemukan kemuliaan yang hilang itu artinya bahwa kita itu sama sekali tidak berbuat dosa. Mungkin begitu Ko Erik. Nah, karena dosa ini akibat dari dosa itu yang menghilangkan ini, membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Jadi untuk benar-benar bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang itu artinya bahwa kita itu benar-benar diajarkan untuk harus benar-benar bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Baru kita itu bisa dapat menemukan kembali kemuliaan itu. Selama kalau kita belum bisa hidup serupa seperti Tuhan Yesus, berarti kita itu belum bisa menemukan kemuliaan itu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Ko Erik. Artinya malam hari ini kita yang ada di home ini diingatkan kembali supaya jangan kendorkan perjuangan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan. Memang kalau kita apalagi kalau kita sebagai manusia, kadang-kadang keadaan situasi itu memaksa kita untuk itu kendorkan kita punya perjuangan. Tapi kalau kita benar-benar memandang kepada pribadinya Tuhan kita, pasti kita tidak akan mudah menyerah. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada di home ini bukan orang-orang yang suka mudah menyerah, tetapi kita adalah pejuang-pejuang sejati. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama berjuang bersama di home ini. Jadi saya berikan kesempatan buat teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya sama Kak Erik, waktu dan kesempatan saya berikan. Ini ada mau bertanya atau enggak nih? Ini saling lihat-lihatan nih. Saya ambil dari layar. Ayo teman-teman, Monica, Herlin, Noya, Widya, Robert, Kak Kristina, Brian, Eva, Patricia, boleh. Ada Lius juga, Andreas, Pita, Feli, Mario. Coba Kak Erlin kasih pemanasan dulu. tadi kan kakak ini WL, jadi coba kakak ini. Oke, ya. Terima kasih Kak Erik untuk penjelasannya, saat memberkati. Tadi saya sempat berpikir begini, bahwa di awal Kak Erik bilang semua khotbah Pak Eras itu tidak enak, nggak enak bagi tubuh gitu. Tetapi bagi orang yang ingin maju di dalam Tuhan, wajib mendengar dan melakukan itu. Karena apa? Itu seperti kuk itu bukan hukuman, tetapi petunjuk gitu ya. Jadi firman Tuhan kan katakan pikulah kuk yang kuberikan.
kita mendapat damai sejahtera ketika kita memikul kuk yang diberikan oleh Tuhan gitu. Karena kita akan menemukan kedamaian, kita hidup dalam kebenaran ketika kita mengemban memikul kuk yang Tuhan berikan. Kalau bagi bangsa Yahudi kuk itu adalah hukuman gitu ya. Tapi bagi orang percaya, firman Tuhan katakan kuk itu adalah petunjuk hidup. Jadi kalau kita memikul kuk yang Tuhan berikan, maka kita akan diberikan petunjuk untuk jalan, untuk hidup di dalam kebenaran setiap hari. Walaupun hari-hari yang kita lewati itu tidak gampang. Hari-hari yang kita lewati itu bukanlah hari-hari yang berlalu begitu saja dengan lurus-lurus. Banyak tantangan, banyak rintangan. Nah, kadang-kadang kita hilang di part-part tertentu dalam mengikut Tuhan. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita juga dalam Matius kali ya, dikatakan pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Coba saya baca sebentar ya. Saya pikul kuk yang kupasang, Matius 11 ayat 29, pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan katakan, jiwa kita mendapat ketenangan hanya di dalam Dia. Jiwa kita mendapat damai sejahtera hanya di dalam Dia. Jalan kita akan lurus ketika kita mengenakan kuk itu, mengenakan petunjuk itu, berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sudah ada koridor yang sudah ditetapkan. Sudah ada jalan yang sudah ditetapkan. Jadi Tuhan hanya meminta kita berjalan tetap di situ. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kita tidak mengalami kehilangan dalam bagian apapun itu ketika kita berjalan mengikut Tuhan. Jadi tadi Kak Erik sudah sampaikan, tetap semangat, tetap berjuang walaupun hari yang kita alami itu sulit, mungkin membuat kita down, membuat kita lemah semangatnya gitu ya. Tetapi Tuhan ingin kita tetap berada dalam hadirat Tuhan setiap hari. Apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita pikirkan, Tuhan senantiasa bersama dengan kita kalau kita memberi hati, memikul kuk yang Tuhan berikan. Tuhan berkati, itu aja Kak Erik. Thank you, Erlin. Ini menarik banget nih, pikul kuk. Benar sih. Lu setuju banget. Karena kita diberikan sama Tuhan itu ya untuk melakukan kebenaran itu. Thank you, Erlin. Ayo teman-teman yang lain. Ini kalau belum ada suara Brian, Michael, Lius, Monica belum sah. Atau Feli. Erik ini udah lama loh nggak ketemu Feli nih. Ada Weekend juga. Weekend udah lama nggak dengar suara Weekend. Ke Monica lagi deh. Iya, shalom Kak. Selamat malam teman. Ini Salam, Monica. iya, aku masuk di tengah-tengah sharingnya Kak Erik ya. Jadi aku mungkin nggak terlalu mendengarkan full. Cuman yang tadi dari yang Kak Herlin bilang itu mengingatkan aku sih Kak. Karena ya dalam waktu-waktu ini aku juga melalui hal yang berat ya, tanggung jawab yang menurutku, aduh kenapa sih Tuhan tunjuk saya gitu untuk menghadapi tanggung jawab ini gitu. Dan kadang tuh rasanya berat banget ya, kayak apa ya, denial lah, kayak menolak gitu. Tapi dalam menghadapi tanggung jawab yang berat itu kayak selalu ada dalam hati gitu ya, walaupun sebelum mendengar reminding dari Kak Herlin tadi juga, aku selalu ada dalam hati nurani, ini enggak kebetulan gitu. Tuhan emang nunjuk kamu di sini untuk
entahlah, pasti ada maksud Tuhan gitu. Jadi malam hari ini Kak Herin ingatin lagi, pikulah kuki yang kupasang gitu. Tapi ada syaratnya juga gitu. Belajarlah kepadaku gitu karena aku lembut dan rendah hati gitu. Berarti dalam tanggung jawab atau dalam kuk yang Tuhan kasih, yang Tuhan mau itu hati yang lemah lembut dan rendah hati. Nah itu poinnya yang karena kan biasa dalam kondisi yang sulit, biasa kedaging kita muncul ya, menyalahkan, nggak terima, mengeluh, segala macam gitu. Tapi itu sih Kak Herlin kembali mengingatkan yang Tuhan suruhnya itu lemah lembut dan rendah hati gitu. Dan mungkin selama beberapa saat ini juga nggak berat, nggak mulus ya. Dengan Tuhan tuh kadang skip baca Alkitab. Kalau malam kan biasanya Bible reading tuh kadang skip. Pagi-pagi biasanya baca devotion, biasanya juga skip gitu. Karena capek ya, atau kayak kadang cuma nge-freeze aja. Kayak udah kayak, aduh Tuhan berat banget, ini besok mampu nggak ya hadapin lagi gitu. Tapi selalu ada dalam hati, udahlah emang nggak sempurna ngikut Tuhan gitu. Selama masih ada Tuhan kasih kesempatan untuk balik, ya daripada itu ya kata Kak Adit kan, nggak usah malu untuk bertobat gitu. Jadi aku mungkin bertobatnya tiap hari gitu. Kalau kayak kemarin lupa Bible reading gitu, atau males, atau kayak nge-freeze aja di kasur gitu, kayak aduh Tuhan aku nggak sanggup lagi bangun gitu. Besoknya kalau sempet, kalau masih bisa dipaksakan ya Bible reading kayak gitu sih. Jadi tapi yang aku puji Tuhannya, walaupun aku masih kadang skip-skip begitu, entah kenapa dalam keseharian itu Tuhan selalu aja ngingetin. Masih kayak Tuhan berbicara gitu. Mohon kayak gini. Kupikir kan, oh mungkin karena aku kayak ada malas-malasnya. Kadang mungkin saya berpikir mungkin Tuhan juga jadi malas ya bicara sama saya gitu. Tapi ternyata dalam keseharian ternyata Tuhan masih mau ngobrol gitu. Walaupun aku misalkan hari itu lupa baca Alkitab ya pagi-pagi, tapi kok Tuhan masih mau berbicara gitu. Misalkan aku memang ada kesalahan atau ada sesuatu yang aku melakukan dan aku kayak masih bertanya dalam hati, Tuhan ini gimana? Tuhan masih mau ngobrol gitu. Jadi kalau misalkan aku masih ada sampai saat ini masih di dalam Tuhan, itu benar-benar hanya karena kesetiaan Tuhan sih sama aku gitu. Jadi semangat teman-teman, kita semua berjuang dengan cook yang Tuhan memang sediakan buat kita masing-masing itu. Oke, makasih Kak Monik. Coba teman-teman yang lain. Kak Michael. Saya Karmel. Oke, siap. Lanjut. Iya, Kak Erik, mohon maaf saya mati lampu di sini jadi kameranya close ya. Kak Erik, sorry. Sebelumnya terima kasih Kak Erik sharingnya ya, part yang hilang ya, kemuliaan ya yang Kak Erik jelasin tadi. Hari-hari ini aku kan coba baca lagi kitab Pengkhotbah ya teman-teman. Pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan gitu bacanya. Di Pengkhotbah 1 kan Salomo menjelasin ke kita ya perbedaan antara orang yang rajin ya, kalau nggak salah rajin sama yang malas gitu ya. Yang rajin hidupnya lebih baik, yang malas ya gitu-gitu saja gitu. Tapi itu pun menurut dia sia-sia gitu ya. Kata Salomo itu sia-sia juga sih ini sebenarnya. Nah terus di pasal 2 Salomo bilang begini di awal. Sekarang saya coba senang-senang saja deh. Apakah senang-senang itu benar-benar bahagia gitu ya? Ya, jadi dia menguji semua. Jadi intinya Salomo itu bagus kitab itu. Untung dia tulis gitu ya. Jadi pelajarannya bagus sekali tuh. Orang yang sudah pernah sampai ke sana ya. Gitu bisa nulis itu. Menurut saya itu pengalaman yang hebat ya, daripada kita
misalnya contoh mau ngingatin orang tapi kita sendiri belum pernah ke sana gitu. Jadi kadang-kadang perkataan kita nggak berbobot gitu ya, nggak ada bobotnya gitu. Nah, dia kan sudah sampai ke sana nih teman-temannya, sudah punya kuasa ya, punya kuasa, punya harta ya. Nah, terus dia bilang, "Ah, aku coba deh." Gitu. Senang-senang saja deh. Nggak usah kerja keras, nggak usah usaha gitu ya. Senang-senang aja gitu. Ternyata menurut dia itu juga sia-sia gitu ya. Nggak senang juga di dalam senang-senang itu dia nggak senang. Ya, walaupun senang-senang ya kata dia, wah aku memuaskan diriku dengan minuman ya kan, harta kan, wanita gitu. Jadi sebenarnya teman-teman menurut aku ya, kenapa Salomo itu punya banyak istri ya? Sebenarnya itu dalam rangka dia itu mau menguji sebenarnya. Apakah dengan banyak perempuan itu, aku itu benar-benar bisa bahagia loh. Begitu. Terus dia punya banyak kekayaan kan. Apakah dengan kekayaan ini gua bisa bahagia gitu. Nah, ternyata di kesimpulan dia kan ternyata semuanya itu sia-sia kan. Dan lahirlah kita pengkhotbah. Itu eksplorasi saya ya. Mungkin Kak Erik yang lebih tahu, mungkin bisa dikoreksi nanti ya. Nah, itu eksplorasi saya mengenai kitab pengkhotbah kemarin sejauh ini. Nah, saya belum habis baca lagi ya, teman-teman. Itu kitab itu sebenarnya saya udah ulang-ulang kali ya, sama seperti Amsal, udah ulang-ulang gitu saya baca. Tapi yang kemarin tuh dapat pelajaran yang lebih sistematis lagi ya mengenai kitab pengkhotbah itu. Nah, jadi part yang hilang ya, kemuliaan yang hilang ya. Pak Era selalu mengatakan kepada kita bahwa tidak ada kebahagiaan lain selain Tuhan gitu. Nah, ini setelah saya baca ini mungkin saya lebih sedikit bisa mengerti ya apa maksud Pak Eras itu. Ya, kita tahu lah secara teori kan, secara teori kita tahu tidak ada kebahagiaan Tuhan. Iya benar, tapi apakah kita sudah benar-benar sampai ke sana gitu? Sampai kalau misalnya kita ada masalah, ndak pikir masalah itu sebagai masalah gitu ya. Kalau kita berkelimpahan dan senang-senang, kita juga tidak merasa itu sebagai kebahagiaan dan kesenangan kita gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya Tuhan itu sebagai kebahagiaan itu bagaimana? Gitu. Iya kalau kita jelaskan yang mudah kan. Ya Tuhan kebahagiaan semua orang tahu gitu ya. Kalau orang-orang GSKI kan semua tahu. Tapi actionnya gitu ya. Take actionnya bagaimana sebenarnya? Ketika kita senang tapi tidak merasa senang ya. Ketika kita dalam masalah tidak merasa bermasalah gitu. Dan menjadikan Tuhan itu kebahagiaan. Ini kan sulit kan teman-teman. Ini kan sulit ya. Butuh jam terbang ya. Kita diingatkan khotbah Kak Erik ya mengenai part yang hilang itu yang bagi Tuhan Yesus itu sangat penting ya. Bagi Bapa itu sangat penting. Makanya kita diselamatkan kan karena menurut Bapa ini masih bisa dikembalikan nih part ini nih dengan kematian Yesus ada seorang yang bisa menyelamatkan manusia, part ini bisa kembali. Gitu ya. Kan di pengajaran Logos kan yang bisa mengembalikan part ini pertama kali kan Tuhan Yesus kan dengan perjuangannya. Begitu. Makanya ada jalan gitu. Makanya kita dapat jalan karena Tuhan Yesus udah pernah tuh. Nah, kita tinggal teladani aja gitu. Coba aja jalan yang jalannya Tuhan Yesus gitu. Kamu pasti sampai gitu nanti ke part itu, ke sesuatu yang hilang itu, kemuliaan yang hilang itu gitu. Nah, tapi kan pada eksekusinya ya, pada kenyataannya itu kan sulit sekali kan. Kita baru bertarung dengan hal-hal yang biasa saja. Kayak misalnya kita ada masalah ya, pulang di rumah gitu ya, lihat rumah mungkin sedikit berantakan. Itu aja kita udah gagal minta ampun ya kan, teman-teman. Jadi aku benar-benar berpikir ya, teman-teman. Aduh, anak Allah ya gitu ya. Coba teman-teman pertanyakan ini berulang-ulang ya. Anak Allah gitu ya. Anak Allah, anak Allah. Anak Allah gitu ya. Anak Allah gitu ya. Kalau kita dengar Om Eras kan nggak boleh bercacat celah. Kudus sekudus-kudusnya. Kagak boleh ada dosa sedikit pun. Itu aduh berat sekali loh itu sebenarnya. Ya, berat sekali gitu. Anak Allah itu ya memegang predikat anak Allah gitu ya. Coba teman-teman renungkanlah anak Allah gitu. Kita akan menjadi anak Allah ya kalau kita bercermin sekarang kan dengan orang-orang di luar sana. Kualitas kita bercermin dah. Gitu saya bercermin ya teman-teman, bercermin dengan kualitas orang-orang di sekitar saya. Apakah saya ini sudah memang di atas rata-rata ya kan? Atau tidak? Bukan untuk menyombongkan diri ya teman-teman, bukan untuk menyombongkan diri, tapi kita memang harus melihat dengan jujur kan diri kita sebenarnya. Kita ini sudah di mana sebenarnya? Kan kita mau ke sana kan sebenarnya, mau ke anak Allah kan? Otomatis harus ada progresivitas dong. Begitu. Kalau kita kayak gini-gini terus ya, sudah ikut GSKI ya kan? Beruntung kita malam ini diingatin sama khotbah Kak Eri kan ada part yang hilang harus kita usahain kembali gitu. Sudah ikut GSKI gitu ya.
gitu ya. Kita sudah keluar ke sana sini kan, kesucian hidup, langit baru bumi baru, tanggung jawab hidup harus seperti Kristus gitu. Bagaimana gitu tuh? Sampai sekarang, aduh saya malu gitu ya dengan diriku sendiri teman-teman ya. Saya malu gitu dengan diriku sendiri sebenarnya. Sejujurnya, makanya saya itu kemarin kepikiran baca pengkhotbah itu karena itu sebenarnya latar belakang. Saya mau tahu sebenarnya kenapa Salomo itu bisa ngomong gitu. Kenapa dia itu bisa bisa menyimpulkan itu? Apa yang menjadi titik balik dia? Begitu. Itu kan surat pertobatan itu ya, pengkhotbah itu gitu. Kesimpulan dia atas seluruh hidup yang sudah dia jalani. Kalau misalnya kita memang mau kejar kekayaan sekarang, baca memang deh Salomo punya. Dia itu sudah pernah ke sana gitu. Terus dia balik, dia kasih tahu kita gitu ya, kira-kira gitu. Dia kasih tahu ya, saya udah pernah tuh sampai ke sana, tak kasih tahu ya, kalau di sana itu bagaimana gitu. Terus mengenai masalah apa lagi deh, kesenangan apa, minum-minum dan segala macam deh. Saya sudah pernah ya sampai ke sana itu. Ku tahu bagaimana rasanya. Nah, sekarang tak kasih tahu tuh kalau kamu sudah sampai di sana seperti apa tuh rasanya. Kira-kira begitu ya. Itu yang melatar belakangi saya explore lagi ya kitab pengkhotbah itu. Ya, tapi itu hanya eksplorasi saya ya, teman-teman, bukan melandaskan itu sebagai sesuatu yang paten atau yang kebenaran, bukan ya. Makanya saya minta tadi Kak Eri, kalau saya salah ya gitu ya, mungkin pandangan saya salah mengenai kitab itu ya, mungkin Kak Erik bisa bantu perjelas lagi ya. Tapi poin saya adalah betul yang Kak Erik bilang ya, part yang hilang itu harus kita temukan itu dengan apa ya, merampingkan hidup kita ya, merampingkan hidup kita untuk memang betul-betul fokus gitu ya. Saya kemarin dapat satu kata-kata ini terakhir dari saya teman-teman, dapat satu kata-kata yang menarik ya dari salah seorang yang saya lihat gitu ya. Dia bilang begini, kita sekarang hidup di dunia di mana kita mendapatkan banyak informasi dari banyak sumber ya. Dan kita hampir-hampir tidak punya filtrasi gitu di dalam pikiran kita untuk informasi-informasi itu. Jadi gampang sekali kita mengatakan itu kebenaran gitu ya. Orang ngomong begini, wah ini kebenaran nih. Orang ngomong gini, oh itu kebenaran nih gitu ya. Prinsip-prinsip orang gitu ya, prinsip hidup, padahal dia juga kagak beres hidupnya gitu ya. Dia bilang begini, bagus kata-katanya. Cara dia menfiltrasi atau mengarahkan dirinya atau mempercayai ya apa yang dikatakan orang, cukup dengan mempercayai orang yang kepadanya hidupnya kamu mau teladani. Dia bilang begitu. Artinya begini, kalau misalnya saya percaya GSKI, pengajaran Pak Eras, ya saya cukup lihat Pak Eras, lihat hidupnya, teladani hidupnya, ikuti. Gitu. Di luar daripada itu, ya jangan ikuti karena kamu kan tidak mau hidupnya gitu. Gitu, dia mungkin cuma bisa bicara kan soal itu kan. Nah, itu salah satunya menfiltrasi. Ini saya ya teman-teman ya, saya teman-teman kalau misalnya percaya tidak percaya terserah. Kalau misalnya teman-teman katakan wah saya mau dengar pendeta yang lain juga, ya terserah gitu ya. Saya juga mempertimbangkannya kata-kata, tapi menurut saya sih make sense teman-teman ya. Bisa diterima gitu ya. Karena kan sekarang banyak sekali pengajaran. Bahkan kan orang-orang terdekat Pak Eras sekarang kan kita lihat kan kesana sini kan, waduh, udah ninggalin Pak Eras kan, udah mulai ninggalin Pak Eras gitu ya. Ya kita jadi terombang-ambing kan sejujurnya dengan keadaan ini. Ya tapi kan kalau misalnya kita masih masuk home ini berarti kan kita masih percaya Pak Eras kan. Saya masih strict ya Pak Eras. Menurut saya Pak Eras itu yang benar sejauh ini kalau saya. Ya teman-teman boleh nguji juga untuk saya. Ya jadi sekali lagi Kak Erik, terima kasih, saya kepanjangan, mohon maaf kalau misalnya saya salah tadi untuk itu ya Kak Erik, tolong diperbaiki Kak Erik. Itu saja sih. Sama satu ada pertanyaan Kak Erik, ada pertanyaan ya. Kak Erik tadi sempat ngomong mengenai kejatuhannya. Kak Erik gimana sih Kak Erik coba move ya? Gimana cara Kak Erik itu bangkit gitu? Ketika Kak Erik itu mulai skip hal-hal seperti doa gitu ya. Karena saya yakin juga mungkin beberapa teman-teman, Monica tadi sudah sempat jujur ya, sempat bolong ya, sempat skip beberapa hal gitu ya. Kita mau coba bertanya nih ke Kak Erik, kira-kira Kak Erik itu cara move dari keadaan itu bagaimana? Cara Kak Erik keluar gitu, supaya punya spirit yang dan gairah yang bisa menyalah lagi Kak Erik. Itu sih Kak Ramuel, thank you. Kak Erik, thank you. Thank you Brian. Ya mungkin yang
pertanyaan dari Brian yang kedua dulu deh. Kenapa bisa tetap berada jatuh tapi tetap berada di dalam, balik lagi ya Brian ya. Balik lagi sih, kalau saya belajar dari Pak Eras, bagaimana beliau ketergantungannya sama Tuhan. Ketergantungannya sama Tuhan itulah yang membuat dia tuh makin hari semakin mau cari Tuhan. Karena wajar ya, jujur ya teman-teman, kalau kita nggak punya memiliki rasa ketergantungan sama Tuhan, kita akan menjadi Tuhan untuk atas diri kita sendiri. Sikap hati kita tuh bisa jadi orang yang jahat banget. Kalau tadi Brian singgung banyak dari orang-orang yang terdekat Pak Eras meninggalkan Pak Eras. Karena saya sempat berpikir ini ada spirit Lucifer yang merasa mau jadi lebih, mau merasa lebih hebat, lebih pintar. Dan pikiran saya itu ternyata ditangkap juga sama Ko-Epen sama, gitu kan. Ya itu banyak hal yang dalam diri kita nih seharusnya yang kita jaga. Kita bisa berpikir, oh saya udah merasa lebih rohani, saya udah merasa lebih kuat, saya udah merasa udah bisa nih, saya balik lagi ini. Kita akan menjadikan Tuhan atas diri kita, itu yang bahaya banget, teman-teman. Bahaya banget. Tapi bagaimana teman-teman tergantung banget sama Tuhan tuh benar-benar nggak bisa apa-apa. Kayak kita menjalankan tiap hari, kalau nggak minum, percayalah teman-teman pasti akan kehausan. Manusia kalau nggak ada minum, sehari aja, coba tes aja berapa jam nggak minum. Monica sebagai dokter, bayangkan kalau misalnya manusia nggak ada air gimana ya kan? Orang masih bisa tahan nggak makan, tapi nggak minum itu susah banget. Karena manusia itu kan memang dalam tubuhnya kan cairan lebih banyak kan, membutuhkan cairan lebih banyak. Dan Tuhan itu menggambarkan dalam kehidupan kita tuh kita seperti pribadi yang haus akan Tuhan. Seperti yang rusa merindukan aliran sungai. Rusa itu hidupnya tuh dia minum terus air. Seharusnya kita juga sama. Ketergantungan kita sama Tuhan itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa ditawar-menawar lagi. Seperti yang tadi Brian bilang, kok kenapa Salomo kok di akhir kehidupannya, kok di pengkhotbah dia bilang sia-sia semuanya. Karena dari segi kehidupan dia sebagai manusia, sebagai seorang raja, dia melihat ternyata jabatan semua apapun tuh sia-sia. Bahkan dia punya istri sebenarnya karena tuntutan politik untuk dia menaklukkan setiap raja-raja, sehingga kerajaan dia itu menjadi kerajaan yang besar. Maka dia menikah dengan wanita lagi, karena untuk tuntutan politik. Dan itu akhirnya membuat kehidupan Salomo itu menjadi sebuah sia-sia. Tapi balik lagi, pengenalan akan Tuhan itu di dalam kehidupan Salomo yang buat dia tersadar. Makanya betapa pentingnya teman-teman dan kayak kita semua di sini pengenalan akan Tuhan. Kalau tadi saya pernah tadi singgung tentang pengenalan kan, kenapa orang bisa menghujat Tuhan? Kenapa orang bisa meninggalkan Tuhan? Karena nggak ada pengenalan akan Tuhan. Yang membuat kita bertahan di home ini karena apa sih? Karena pengenalan akan home di sini. Teman-teman nggak terpengaruh dengan Pak Wikno mau keluar. Saya ngomong belak-belakan aja. Mau siapapun mau keluar di ini, nggak terpengaruh. Karena kenapa? Karena kita terbangun di sini. Karena pengenalan kita ini bukan sehari dua hari, benar nggak? Ini home ini ada dari zamannya COVID. Dari semuanya masih pakai Zoom, benar nggak? Sampai akhirnya kita bisa mengadakan onsite, sampai akhirnya kita tetap berada lagi di Zoom lagi. Karena pengenalan itu yang penting. Makanya teman-teman dan Carrie ini harus paksakan diri kita untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kalau hari ini cuma mengenal Tuhan sebatas ini, kenali lagi. Bahkan dalam setiap musim kehidupan kita alami apa nih? Dan kita selalu melihat di balik apapun yang kita lakukan, di balik apapun kejadian yang kita alami, Tuhan nggak pernah melepaskan kehidupan kita. Selama kita memandangnya kepada Tuhan. Bukan memandang kepada diri kita, pribadi kita. Jadi bangun mulai hari ini pengenalan akan Tuhan terus menerus. Kapanpun dan dimanapun. Saya bersyukur Tuhan nggak kasih batasan kita pada hukum-hukum. Jam berapa harus ketemu, jam berapa enggak. Anytime and anywhere. Teman-teman dan Carrie bisa ketemu kapanpun. Karena yang dilihat apa? Kerinduan. Hati kita penuh kerinduan nggak? Gitu.
Ya jadi itu sih Brian, kalau menurut Erik, maaf kalau mungkin kurang lengkap, kurang ini, tapi ini yang Erik mau kasih penjelasan yang singkat padat, karena balik lagi pengenalan akan Tuhan. Kenapa Salomo bisa menyadari itu? Karena pengenalan. Karena dia nggak bisa terlepas lihat dari figur bapaknya, ya kan? Dia melihat papanya bagaimana yang orang yang dekat sama Tuhan. Sekalipun papanya membuat kesalahan, jatuh dalam dosa, tapi pengenalan akan Tuhan itu menjadi gambaran untuk Salomo. Dan dia terbangun juga. Sekalipun dia membangun kerajaan tidak sehebat bapaknya. Bapaknya sampai hari ini orang masih melihat Daud adalah raja dari Israel. Yang terbaik. Nggak tergoyangkan. Maka di zamannya Daud nggak terpecah belah kerajaan. Nggak ada utara dan selatan. Tapi menjadi satu bagian itu yang masih dipandang. Nah, jadi itu aja Brian. Bangun pengenalan akan Tuhan. Tadi Michael kayak udah resen nih. Hah? Tadi Michael kira mau bertanya abis ini. Enggak, salah pencet. Pikirnya tadi udah mau angkat tangan. Ya silakan teman-teman lagi yang lain. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Sampai menunggu lama-lama. Ya kan? Ini Kalius belum ini Kalius. Kalau udah nggak ada baru saya. Ya kalau nggak ada Lius belum bertanya tuh belum afdol ya. Belum komplit ya. Ini bukan idea yang 5. Semua home kalau ada Kalius harus penutupnya Kalius. Tuh. Soalnya kalau ngomong lama. Silakan Lius. Ya, menarik ya. Ya ini makin menarik yang kemarin kita sempat bahas juga di pertemuan kemarin ya, Michael ya, sama Brian ya. Apa tentang bagaimana kita 2025 ini harusnya kita lebih banyak, yuk home ini dibawa lebih dalam ke pengenalan Alkitab dengan apa dengan proporsi yang lebih dalam. Jadi kita kalau misalnya terus-terusan home ini dibawa kepada oh kita datang pembicara, ya kita nggak beda sama gereja show juga gitu. Nah ini kan Kak Erik juga kan kita udah pernah bicara ya, ini apa home akan dibawa ke pengenalan Alkitab, pendalaman Alkitab yang lebih komprehensif gitu. Tetapi ada menariknya gitu. Kalau kita pendalaman Alkitab tanpa wasit, jadi masalah, bisa berantem gitu. Apalagi kalau pendalaman Alkitabnya dari berbagai gereja. Ya kita tahu, kita semua dari berbagai gereja, dari berbagai macam denominasi sebelumnya gitu. Tapi kumpul sekarang semua di sini. Nah, cuma kita punya kesatuan hati, kita punya kesamaan frekuensi. Apapun yang kita bahas ke depannya, itu semua hanya sekedar untuk eh, menguatkan kita untuk tujuan LB3 kita. Bukan tentang bagaimana kita mencari perbedaan gitu. Ya pasti nanti pada kita saling menjelaskan pemahaman sendiri tentang Alkitab yang selama ini dibahas, kita akan menemukan perbedaan-perbedaan. Nah, kalau kemarin saya dengan pernyataan yang sedikit ekstrim, tapi mesti saya bilang, mesti akan saya jelaskan panjang ke depan, bahwa pada akhirnya dari semua sharing yang kita udah dengar selama ini, apalagi Kak Erik gitu yang kalau dibilang pendeta, nggak bisa bilang pendeta juga gitu. Tetapi banyak dibilang kayak pendeta ya. Tapi kan ke Pak Erik sendiri pasti kalau dibilang pendeta agak agak gimana ya, agak merasa orang saya nggak cocok jadi pendeta gitu. Tetapi yang mau saya lebih tunjukkan adalah apa? Daripada saya beribut tentang saya punya gelar, saya nggak punya gelar, seperti eh, masih jadi ketua home atau nggak jadi ketua home, atau saya punya jabatan di dalam gereja atau tidak punya jabatan. Esensinya kan ternyata bukan jabatan itu sendiri, tetapi apakah kita bisa bekerja sepenuh hati. Nah, ini yang salah satu saya maksud dengan kita ini harus bisa mengerti bahwa apa Alkitab itu nggak harus menjadi seakan-akan ya menjadi tulisan baku yang memenjarakan kita dalam oh kalau ajaran itu tidak sesuai dengan Alkitab atau tidak sesuai dengan kata-kata Alkitab atau tidak sesuai dengan literal Alkitab itu sesat. Nah kan kita udah melihat nih keributan para pendeta yang cuma akhirnya mereka nggak baca Alkitab,
Mereka baca Alkitab. Setiap hari baca Alkitab, baca Alkitab. Doa pagi, iya. Bahkan pelayanan. Tetapi esensi yang didapat dari semuanya itu apa? Nah, bagus tadi kata Brian ya. Brian udah membuat suatu pembukaan. Pada akhirnya, siapapun yang kita ikuti, kita melihat contoh teladan hidupnya. Nah, setelah itu lari atau akan mengerucut kepada diri kita. Yuk kita udah get home. Masing-masing akan punya pelayanan di bidang masing-masing. Dari mulai pekerjaan hari-hari, mau jadi ibu rumah tangga atau apapun. Jangan pernah bilang ibu rumah tangga itu pelayanan terkecil. Banyak udah kita dengar motivasi ya yang menguatkan bahwa apa? Seorang hamba Tuhan terhebat atau seorang direktur terhebat itu lahir dari seorang ibu yang mendidiknya setiap hari. Bahkan kita banyak dengar ya kesaksian dari direktur atau orang-orang sukses. Itu awalnya hanya mungkin beberapa dari mereka anak-anak miskin, tetapi mereka punya teladan orang tua. Artinya apa? Kesuksesan anak-anak itu tergantung dari siapa sosok orang tuanya. Dan ingat, Alkitab diberikan kepada kita, ditulis, bukan untuk diributkan, bahwa asal-usul katanya yang benar ini. Nggak ada gitu. Penulis Alkitab itu dari dulu bukan orang-orang yang secara pendidikan itu ngerti tentang tata bahasa yang begitu rumit. Enggak. Alkitab ditulis untuk esensi apa? Menjadi peta bagaimana kita menemukan Tuhan. Makanya Pak Eres pernah bilang, Alkitab ini kalau disimpulkan apa? Bahwa apa? Seluruh isi Alkitab jika disimpulkan satu, bahwa ada Tuhan. Sesimpel itu. Gitu. Bukan untuk diributin, oh ini nih. Tetapi dalam konteks kita punya waktu banyak, apa salahnya kalau kita boleh mendalami, oh seperti asal usul kata, oh ini seperti ini maksudnya apa sih, oh ini konteksnya apa. Nah, tapi semua itu harus kembali ke esensinya. Esensi apa? Jangan yang kemarin saya bilang, jangan penjarakan Tuhan hanya bisa bekerja dalam Alkitab. Maksudnya apa? Alkitab ditulis sebagai peta orang-orang di masa lalu bagaimana mereka menemukan Tuhan dari semua kisah-kisah hidupnya. Ya, baik Salomo, baik Daud, Nuh. Nuh nggak punya Alkitab, ya, nggak punya mereka Alkitab ya. Abraham nggak punya Alkitab, tetapi mereka menemukan Tuhan dengan cara hidup mereka dan kisah mereka dituliskan di Alkitab menjadi peringatan buat kita bahwa setiap kita akan punya pengenalan masing-masing. Kita akan punya perjalanan hidup yang seperti tadi Kak Erik bilang. Kalau ketemu keluarga bahagia, mungkin kita nggak ketemu Tuhan. Nah, mungkin kisah itu belum ada di Alkitab, tetapi kisah kita akan menjadi Alkitab yang terbuka, yang akhirnya membuat kita melihat, oh Tuhan tuh bekerja lewat hidup saya, walaupun kisah hidup saya mungkin belum pernah ada di Alkitab, tetapi kenapa nggak saya membuat kisah baru yang mungkin belum ada di Alkitab, tetapi saya berjalan bersama Tuhan. Esensinya kita berjalan bersama Tuhan, dan di GSKI kita diarahkan kepada apa? Kesucian, kita punya langit baru, bumi baru, dan kita punya tanggung jawab. Nah, poin terberat yang sekarang ini mungkin ya sebelum Pak Era sakit pun dititik beratkan pada apa? Jemaat, baik hamba Tuhan maupun jemaat harus pada dibawa ke level yang nomor 3. Kita udah punya LB3, wah udah bertahun-tahun kita punya LB3. Kita punya kesucian hidup, sudah juga bertahun-tahun. Tapi yang nomor 3 ini, saya lagi merasa nomor 3 ini, tanggung jawab mulai dilepaskan. Ya, semuanya mesti dibawa kepada tanggung jawab baru. Regenerasi juga bagian dari tanggung jawab. Dan juga home, pelayanan home ini, itu juga bagian dari tanggung jawab. Gitu. Bagaimana tanggung jawab kita, dan termasuk kita nggak cuma mau home, yang cuma sekedar kumpul-kumpul, dengerin sharing-sharing doang, tetapi kita nggak membawa masing-masing jiwa ini lebih meningkat. Nah, saya dengar kemarin katanya mau ada pendalaman Alkitab. Yuk kita coba dengan metode seperti apapun. Jadi kita tetap akan ada pembicara yang tetap menguatkan kita. Pasti setiap pembicara akan tetap punya motivasi. Tetapi kitanya harus bertumbuh. Kalau enggak kita nggak bertanggung jawab, kita hanya bilang, yaudah tunggu ada pembicara aja yang menasehati. Nah, ini yang jadi masalah home ke depannya. Gitu. Kita akan menjadi stagnan. Akhirnya apa? Ya anggota baru masuk, anggota lama bosan keluar. Ya ini terus-terusan terjadi, tapi nggak ada pertumbuhan di dalamnya. Bagaimana kita nih membawa diri kita yang oke, akhirnya hanya orang-orang segini aja nih, nggak apa-apa. Tetapi kita harus lebih enak orang-orang yang makin kuat, makin seperti disaring, tapi kita makin menguatkan. Jadi kalaupun satu orang punya pernyataan yang ekstrim, nggak akan ada kecurigaan gitu. Misalnya kayak saya suka menyampaikan pernyataan ekstrim, di sini semua nggak akan curiga, dan ini jadi satu-satu tempat buat saya bisa ngomong lebih vulgar ya. Seperti saya sering bilang ya, waktu itu saya ingat di teman diskusi saya bilang tidak semua ayat Alkitab itu firman Tuhan. Kalau orang yang belum kenal saya dibilang wah ini sesat nih, Lius sesat nih. Mana ada ayat dalam Alkitab bukan firman Tuhan. Nah,
Nanti kan mesti saya menjelaskan lebih panjang kali lebar bahwa apa? Semua surat Paulus itu kan surat penggembalaan yang akhirnya dikanonkan. Nah, ini yang saya maksud dengan tidak semua Alkitab itu selalu berasal dari Tuhan, tetapi nasihat-nasihat yang dikumpulkan atau yang ditulis oleh Paulus ternyata dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja dan dibuat menjadi nasihat yang bisa dipakai untuk kehidupan jemaat. Tetapi Pak Eres sering menyampaikan, semua nasihat itu untuk Roma, itu untuk warga Roma, bukan untuk warga Jakarta. Nah, ini kita mesti mengerti kan secara esensi. Tetapi akhirnya apa? Kita lihat keributan orang-orang di luar GSKI yang melihat, oh Pak Eres pada saat membahas Alkitab lebih detail dengan monoteisme, dengan logos, mereka mengkomentari kita sesat. Padahal mereka nggak ngikutin kita gitu. Mereka nggak tahu kita tuh sudah bukan di level Tritunggal, di level yang mesti meributkan Allah itu ada atau tidak sebelum penciptaan, atau misalnya praeksistensi. Bukan. Nah, ini kan membuat perkumpulan kita harusnya ya punya pendalaman Alkitab yang baik. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa mengerti Alkitab dengan baik, atau kita nggak bisa bilang, oh saya mengerti Alkitab tanpa membaca Alkitab. Ya nggak mungkin. Kita membaca Alkitab itu harus esensi. Tetapi setelah itu kita mengerti Alkitab, dan berikutnya apa? Tanggung jawab kita dalam kehidupan hari-hari. Apa nih prakteknya? Yang kayak tadi bilang, masalah keluarga, yang saya juga yang saya sama Kak Erik tahu lah ada masalah yang saya tahu sama Kak Erik akhirnya ya kita lagi tapi bersama. Itu kan kita kan dibawa kepada keadaan-keadaan seperti itu, tapi action kita apa? Pada saat dibawa ke home, ketemu orang yang ngeselin, apa action kita? Saya dibawa kepada pekerjaan, ketemu orang-orang yang membuat pekerjaan makin rumit, apa action kita? Kita belajar dari, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak tahu bagaimana Ayub waktu dikata-katain sama temennya. Bagaimana Nuh waktu dia bekerja sendiri, kita nggak tahu loh, Nuh berapa lama bekerja sendiri. Alkitab nggak menulis jelas. Tapi dengan kita membaca Alkitab, kita memperdalam, kita berasumsi. Asumsi bahwa Nuh mengerjakan bahtera mungkin 100 tahun atau 200 tahun. Kita nggak tahu. Tapi yang menjadi konteks adalah apa? Esensinya, selama dia mengerjakan itu, walau banjir yang nggak kelihatan sedikit pun, tetapi dia tetap setia. Yuk, kita tarik ke dalam kehidupan kita hari-hari. Masing-masing kita nggak akan bisa sukses. Mungkin kita sampai mati nggak akan sukses. Tetapi bisa kita setia dalam pekerjaan kecil yang Tuhan kasih. Mungkin seperti Nuh, seumur hidupnya hanya satu pekerjaannya, bikin bahtera. Mungkin di antara kita hanya satu pekerjaannya. Ya mungkin kalau saya kasih contoh yang saya kenal-kenal di sini yang dekat kan kayak Kak Herlin. Kak Herlin lah, jadi guru TK. Mungkin nggak akan pernah jadi guru SMA. Tetapi kalau Kak Herlin jadi guru SMA, siapa yang jadi guru TK? Kan sering saya ungkapkan seperti itu. Kan masing-masing punya bagiannya. Seperti ibu rumah tangga. Tapi apakah ibu rumah tangga nggak boleh mengerti Alkitab? Enggak dong. Apakah dia nggak bisa belajar Alkitab lebih mendalam? Kan dia harus mengajar anaknya. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti ke depan kita akan sama-sama berjalan bersama-sama ya. Kalau nggak ngerti, ayo grup kita dihidupkan dengan pertanyaan-pertanyaan Alkitab. Saya juga nanti akan coba ya di waktu-waktu saya yang cukup padat juga, dan 2025 makin padat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada penjelasan sedikit atau ada yang sedikit ngasih artikel-artikel yang banyak ya. Kadang artikelnya juga mulai liar nih dari gereja lain atau dari komunitas lain atau dari mana masuk ke dalam grup kita. Kita nggak boleh larang gitu. Kecuali kalau memang artikel yang istilahnya berbau politik, kita pasti akan take off gitu. Tapi kalau memang itu pengertian Alkitab, yuk kita coba dijelaskan. Dan nanti akan ada diskusi, nggak masalah gitu. Nah, intinya adalah apa? Saya pengen kita di keluarga home ini yang udah kenal bertahun-tahun, walau ketemunya cuma mungkin setahun sekali, ya, atau mungkin ini kan udah hampir 2 tahun sekali nggak ketemu ya. Atau sama Brian belum pernah ketemu sama sekali fisiknya. Awas aja Brian tahun ini nggak datang. Ya, jadi kita sama-sama satu keluarga yang berjuang bersama dalam perjuangan kehidupan kita masing-masing. Yuk, kenali diri kita, apakah kita benar-benar sudah menjalani kehidupan kita bersama Tuhan, dan kita kehadiran kita di home ini kita belajar bareng-bareng. Kita bukan 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 orang yang sudah suci. Ya, kita udah banyak dengar ini, udah sering. Kita tahu dengan ikut home belum tentu bikin kita makin dewasa, belum tentu masalah kita juga keluar atau kita selesai. Tetapi kesetiaan kita di sini, kesetiaan kita berjalan bersama-sama. Makanya kalau ada kesempatan untuk sharing, ya mungkin yang belum berani sharing, coba deh sekali-kali aku sharing gitu. Atau kamu bertanya gitu, bertanya sesuatu hal yang nggak bisa ditanyakan. Yang di sini harusnya dengan teman-teman yang udah kita kenal, kalaupun punya pertanyaan yang sedikit mungkin nyeleneh gitu kan ya, kita sebagai satu keluarga akan harus kita saling mendukung. Walaupun pertanyaan kadang, saya malu kalau nanya gini. Masa saya udah 3 tahun ikut home, masih nanya begini. Kemarin kok Grand di khotbahnya ya, saya baru dengar tadi pagi juga, mungkin khotbah minggu lalu ya, khotbah paginya.
Togen juga bilang waktu dia bacain abamnya Pak Eras ya sama Pak Eras ya, di orang yang nulis abam itu yang nulis masalah selalu cerita gitu, cerita masalahnya kayak kayak orang nggak pernah dengar suara kebenaran gitu. Ini orang bener nggak sih dengar suara kebenaran? Ini orang bener nggak itu di GSKI? Tetapi di awalnya, di awal suratnya selalu dia tulis, saya sudah bertahun-tahun ikut di GSKI. Itu bikin kita puyeng gitu loh. Udah bertahun-tahun aja pertanyaannya sih pertanyaan kayak gini. Nah ini kan membuat kita satu, pilihan pertama kita menjudge dia tidak dewasa, atau pilihan kedua kita mau mengerti bahwa setiap orang akan bertumbuh dengan caranya masing-masing. Jadi pertanyaan konyol-konyol yang atau pertanyaan yang kira-kira remeh, temeh, atau pertanyaan yang kira-kira kok orang Kristen masih mempertanyakan ini, ya memang dia masih punya pertanyaan itu yang belum bisa dijawab. Kita harusnya bukan menjudge dia belum dewasa, tetapi kita tetap memberikan penjelasan. Seperti orang tua yang menjelaskan ke anaknya, udah sekali diomongin, besok datang lagi nanyanya yang sama, besok datang lagi nanyanya yang sama. Nah, kesabaran itu nanti akan kita bisa bangun bareng-bareng. Jadi intinya, yuk kita bertumbuh bersama ke depan di 2025. Jika kita masih diberi kesempatan melalui 2025 ini sampai akhir, apakah Tuhan datang atau kita yang datang kepada Tuhan? Tapi sebelum itu tiba, yuk kita bawa diri kita lebih dewasa lagi, bukan sekedar pengertian pemahaman Alkitab secara literal atau secara teologi aja, tetapi dalam kehidupan hari-hari kita, seberapa jauh kita sudah melangkah, kita harus pertanyakan. Saya senang dengan khotbahnya Kogren yang bilang evaluasi. Jangan sampai kita tidak mengevaluasi diri kita gitu. Oh sorry, bukan Kogren. Koriza yang kemarin di Gajah Mada. Ya, kalau kita nggak mengevaluasi diri kita, ada masalah. Kita bermasalah kalau kita nggak mengevaluasi. Kita sudah melewati 2024, apa evaluasinya? Nah ini 2025 udah 23 hari, apa evaluasi kita sampai hari ini? Ya, jadi itu, yuk kita evaluasi diri kita, yuk kita tingkatkan diri kita. Masalah pasti datang dan pergi, yes. Tapi masalahnya kita berkembang atau tidak. Itu ya saya. Thank you, Kak Erik. Yuk kita sama-sama kuat bersama. Mantap. Sama-sama kita evaluasi. Berjuang sampai akhir. Kita evaluasi bersama Evalila. Mana suara ini? Mungkin masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Tahu masih sharing. Kalau tidak ada, Kak Erik kasih kata penutup dulu sebelum masuk dalam doa. Kak, saya mau tanya sesuatu, Kak. Itu pendalaman Alkitab setiap Senin itu kapan diadakannya, Kak? Saya excited juga mau ikut itu, Kak. Kita rencana Senin ya, Senin minggu depan ya, Michael ya. Februari, Kak. Februari kita mulai start, teman-teman. Tapi setiap Senin ya. Iya. Nah, Jadi dimulai dari kitab pertama sampai kitab mungkin nanti akan diinfokan di grup ya teman-teman ya. Kita akan mulai start dari kitab mana, terus apa yang kita mau baca, kita mau pendalaman apa. Jadi ntar kita infokan di grup. Jadi biar kita sama-sama. Tapi balik lagi teman-teman bahwa pendalaman Alkitab ini jangan sampai menjadikan kita itu menjadi sombong rohani dan kita merasa udah lebih. Enggak. Kita ini pendalaman Alkitab tuh kita sama-sama belajar. Dan balik lagi, saya tuh pernah bilang sama Lius kan, kalau kita ini bukan untuk perdebatan di dalam home, dalam pendalaman Alkitab, tapi kita sama-sama belajar.
ya kan? Sehingga kita semakin hari semakin bertambah kebenaran yang kita dengar. Oke, itu aja teman-teman semua. Jadi Februari kita mulai start. Terus penutup dari saya bahwa temukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terus paksakan kehidupan kita untuk mencari Tuhan. Karena hanya Dia yang menjadi pusat dalam kehidupan kita semua untuk kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Ya, terus bertumbuh teman-teman, terus berjuang bersama sampai akhir kehidupan kita semua. Yuk kita bersatu dalam doa yuk. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk setiap kebenaran yang kami dengar, dari setiap sharing, dari setiap teman-teman kami Tuhan di Home Nusantara 5 ini. Dan biarlah dalam kehidupan kami menemukan part yang paling terindah, yaitu perjumpaan dan pengenalan kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami menjadi pribadi yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ajar kami untuk selalu berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri, bukan bersandar kepada kekuatan kami, bahkan kepada manusia yang lainnya. Tapi kami mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Allah yang kami percayai, sekalipun kami tidak melihat, tapi kami percaya Engkau hadir dan Engkau ada, dan Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Materaikan setiap firman-Mu yang kami dengar malam hari ini, dan kami selalu terbangun kerohanian kami, sehingga roh kami tetap tertuju kepadamu. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Thank you teman-teman semua. Amin. Terima God kasih bless. semua. Foto.